Halo adik-adik, masih bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku Pupena 4D lanjutan kemarin, yaitu di penilaian akhir ujian yang ada di halaman 167. Hari ini kita akan membahas IPA halaman 167. Langsung saja nomor 1, hewan yang dalam perkembangannya melalui tahapan pada gambar di samping adalah ini gambar kepompong adik-adik. Berarti D, kupu-kupu. Selanjutnya pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan pemanfaatannya adalah jawabnya B, jati. Manfaatnya adalah bahan bangunan dan perabot. Nomor 3, contoh hewan yang memiliki siklus hidup sama seperti belalang yaitu jawabannya kecoak dan capung. Nomor 4, apakah membuat toga tanaman obat keluarga di halaman sekolah termasuk upaya pelestarian tumbuhan? Jelaskan jawabanmu. Menurut saya, ya. Jawabannya ya, silakan catat adik-adik. Jawabannya ya, karena dengan membuat toga di halaman sekolah, murid-murid menjadi tahu jenis tanaman obat serta dapat memanfaatkannya. Nomor 5, tuliskan makna poster pada gambar di samping. Di sini posternya ada tulisan satu pohon untuk bumi yang hijau. Mari hijaukan bumi kita tercinta. Jadi makna pada poster itu jawabannya silakan dicatat adik-adik, yaitu ajakan untuk menjaga kelestarian bumi dengan melakukan penghijauan, yaitu menanam pohon. Selanjutnya kita ke nomor 6, masih dengan IPA. Berikut peristiwa yang memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari adalah A, mengaduk sayur. Kemudian lanjut ke nomor 7. Gaya yang diberikan oleh tali busur ketika anak panah melesat adalah A, gaya pegas. 8, contoh benda yang bergerak akibat gaya gravitasi adalah B, buah apel jatuh dari pohon. 9, jarum kompas yang bergerak menggunakan gaya. Jawabnya magnet. Nomor 10, tuliskan masing-masing 2 contoh pemanfaatan gaya listrik dan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya listrik. Contoh yang pertama adalah, atau pemanfaatan yang pertama adalah untuk menyalakan lampu penerangan. Yang kedua, untuk menghidupkan rice cooker sebagai penanak nasi. Kemudian gaya gesek. Diminta 2 contoh pemanfaatannya. Contoh yang pertama adalah untuk menghambat laju sepeda saat direm. Yang kedua, untuk menghaluskan pakaian saat menyetrika baju. Nah itu. Sekarang nomor 11. Contoh gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari adalah A, mengetuk pintu. 12, gaya dapat mengubah bentuk benda. Salah satu contohnya adalah yaitu yang A, anak yang sedang membuat patung dari tanah liat. Nomor 13, kejadian tersebut itu orang bermain kasti ya, memukul bola. Kejadian tersebut menunjukkan peristiwa gaya dapat. Jawabnya A, mengubah arah benda. Nomor 14, contoh gaya tarik dalam kehidupan sehari-hari adalah, jawabnya membuka laci, mengerek bendera, mengangkat timba, dan lain-lain. 15, mengapa mendorong lemari di atas lantai yang licin lebih mudah dibandingkan di atas karpet? Jelaskan. Jawabannya silakan dicatat adik-adik. Karena lantai yang licin dan halus memiliki gaya gesek yang kecil, sehingga lemari mudah bergerak.
sedangkan permukaan karpet lebih kasar, sehingga lemari akan sulit bergerak. Sekarang kita menuju ke nomor 16. Manusia dapat melakukan pekerjaan karena memiliki energi yang berasal dari, jawabnya B, makanan. 17. Sumber energi terbesar di bumi adalah A, matahari. Kemudian nomor 18. Aliran sumber daya alam tersebut mengandung energi A, gerak. 19. Energi alternatif yang memanfaatkan kotoran sapi adalah contoh dari sumber energi B, biomasa. 20. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Silakan dicatat adik-adik. Menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Mematikan lampu di siang hari. Terus menggunakan barang elektronik yang hemat energi. Kita langsung menuju ke IPS. IPS nomor 1. Sumber daya alam berikut yang dapat diperbarui yaitu C, tiram, mutiara, dan cumi-cumi. Nomor 2. Sumber daya alam berikut yang tidak dapat diperbarui di daerah pantai dan laut adalah, jawabnya D, pasir dan minyak bumi. Nomor 3. Pembudidayaan pohon kina yaitu, untuk jawabnya A, yaitu mengobati dan mencegah penyakit malaria. Nomor 4. Hewan kuda paling banyak diternak di Kepulauan Nusa Tenggara karena, jawabnya, sebagian besar wilayahnya berupa padang rumput. Nomor 5. Tuliskan masing-masing 3 contoh sumber daya alam logam dan non-logam. Yang logam dulu adik-adik, jawabnya adalah emas, perak, timah. Kemudian yang non-logam, jawabnya adalah minyak bumi, batu bara, mutiara. Oke, sekarang nomor 6. Langsung saja ke pertanyaannya. Suku yang berasal dari Pulau Sumatera ditunjukkan oleh, yaitu A, 1, 2, dan 3, yaitu Batak Karo, Minangkabau, dan Anak Dalam. Nomor 7. Bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar merupakan bahasa daerah yang berasal dari pulau, jawabnya C, Kalimantan. Ini adalah rumah gadang adik-adik. Kira-kira dari mana? Yaitu dari provinsi, jawabnya C, Sumatera Barat. 9. Salah satu upaya melestarikan pakaian adat daerah di Indonesia adalah, silakan dicatat adik-adik jawabnya. 1. Mengikuti Festival Budaya Indonesia. 2. Menggunakan pakaian adat di Hari Kartini. Nomor 10. Tuliskan nama alat musik tradisional dari provinsi berikut. A, DKI Jakarta, jawabnya tanjidor. Kemudian yang B, Jawa Tengah, jawabnya gamelan. Kemudian yang C, Papua, jawabnya tifa. Dan yang D, Aceh, alat musik tradisionalnya adalah rapai. R-A-P-A-I, rapai. Sekarang muatan IPS nomor 11. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai B, pekebun, tukang kebun adik-adik, B. 12. Pengangkutan hasil bumi seperti sayur mayur dan buah ke pasar termasuk kegiatan ekonomi. Kalau pengangkutan berarti jawabnya adalah B, distribusi. 13. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengusaha barang setelah memproduksi adalah A, mendistribusikan barang ke seluruh daerah. Nomor 14. Petani teh banyak dijumpai di daerah, jawabnya dataran tinggi atau pegunungan. 15. Tuliskan perbedaan jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi. Jawabnya, penduduk di dataran rendah bekerja sebagai petani di sawah. Sedangkan penduduk di dataran tinggi bekerja sebagai tukang kebun atau pekebun. Sudah ya adik-adik, sampai di situ saja belajar kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang agar kita tahu dan hafal semua pelajaran yang sudah kita pelajari. Oke, nanti untuk yang PKN sama SBDB kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke adik-adik, sampai di situ aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke temannya yang belum tahu channel ini. Terima kasih.